5 miliar? Ya. Ibu dimintai uang 5 miliar? Ya. Yang memeriksa ibu? Ya. Yang menginterogasi ibu? Ya. Dengan janji apa? Pasti bebas. AKBM Pak Tarumusu bilang, ibu punya apa? Aset. Oh, ini penyidik Polda Metro? Iya. Saya mau sita. Ya, saya nangis bang. Habis saya nangis di situ. Saya bilang, Bapak jangan jolimi saya. Saya ini, itu untuk makan saya sewa-sewakan. Saya nggak peduli, Bu. Pernah saya diledekin sama penyelidik. Ibu mana pengacaranya lagi? Kok datang sendirian, nggak bisa bayar? Iya, saya nggak bisa bayar. Saya bilang gitu. Jadi ibu dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka, Ya. Padahal ibu belum di BAP. Belum di BAP sama sekali. Kok bisa? Penyelidik namanya Pak David. Dia keceplosan ngomong ke saya. Ibu tuh sebenarnya nggak bersalah. Tapi ini karena atensi khusus dari Pak Menteri, kami nggak berani Pak Bu untuk tidak menindak ibu. Berapa kepala saya bilang gitu. Kalian seperti itu terhadap saya, jolim terhadap saya. Maksudnya Pak Amran? Ya, Pak Amran Sulaiman. Ibu merasa difitnah oleh Pak Amran? Ya. Saya merasa difitnah dan dijolimi. 1 tahun saya nggak makan, Bang. Saya ingin pensiun, hidup tenang di hal. Saya pada lillahi ta'ala, saya nggak pernah melakukan ini, Bang. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kisah kriminalisasi negara terhadap warga negaranya kembali terjadi di negeri ini. Ada kisah seorang ibu yang sudah kurang lebih 35 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengaku dikriminalisasi oleh institusi tempatnya bekerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan berbincang langsung dengan sang ibu. Saya sapa Dr. Insinyur Indah Megawati. Ibu, terima kasih sudah hadir. Apa yang terjadi, Bu? Terima kasih Bang Margi. Pada sore hari ini saya hadir. Saya sudah 35 tahun bekerja jadi PNS. Tetapi apa yang saya dapatkan? Saya dituduh tersangka korupsi 5 miliar. Demi Allah, demi Tuhan, Bang. Saya tidak melakukan itu, Bang. Kasus apa, Bu? SPJ fiktif, Bang. SPJ fiktif? Ya. Dan saya tidak melakukan itu. Saya tidak tanda tangan. Dan saya tidak rela, Bang. Saya diperlakukan seperti ini. Kemudian sampai kepada proses hukum bagaimana ceritanya? Tiba-tiba bulan November saya mendapat undangan tahun November 2025. Saya dapat undangan dari Polda Metro Jaya. Panggilan. Dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya. Tapi tiba-tiba TSK, Bang. Panggilan tersangka. Itu panggilan yang keberapa? Padahal saya belum pernah di BAP sama sekali. Panggilan yang keberapa, Ibu? Panggilan yang mereka bilang waktu itu, panggilan ketiga itu, katanya saya nggak datang. Jadi awalnya itu bulan Mei. Saya ada laporan dari institusi saya, kementerian, bahwa institusi saya melaporkan ke Polda, saya melakukan SPJ penggelapan uang lah 5 miliar. Padahal saya tidak melakukan, demi Tuhan, Bang. Saya tidak melakukan itu, Bang. Saya ini Islam, Bang. Oke. Jadi Ibu dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka, ya. Padahal Ibu belum di BAP. Belum di BAP sama sekali. Kok bisa? Itulah, Bang. Saya ingin kebenaran. Mengapa saya di BAP? Padahal harusnya kan ada tahap-tahapnya, Bang.
ada undangan saksi harusnya ke-1, ke-2, ke-3. Itu saya nggak terima, Bang. Saya nggak terima. Jadi waktu itu saya bisa bicara ya, Bang, Pak Menteri Pertanian, Pak Amran. Pak Amran Sulaiman mengatakan saya dinonaktifkan sementara. Itu Mei 2025, Dari 2023. Dari jabatan Ibu sebagai Direktur Pembiayaan. eselon 2 berarti. Ya. Oke. Setelah itu saya karena nonaktif, saya nggak masuk kantor. Tiba-tiba ada panggilan polisi mengenai saya dipermasalahkan yang tadi SPJ fiktif tadi itu. Nah, itu saya terkejut loh. Kenapa saya kok seperti itu? Nah, inilah yang menjadi persoalan. Padahal mengenai anggaran, SPJ semua itu sudah saya delegasikan kepada, saya punya anak buah dong, Bang. Anak buah saya, bendahara saya, TU saya, itulah yang mereka kerjakan, saya sudah delegasikan. Jadi, kok jadi saya yang disangkakan? Sehingga saya, disinilah saya merasa ada suatu ketidakadilan terhadap saya. Dan untuk itulah saya ingin masyarakat tahu bahwa apa yang sudah 35 tahun saya bekerja menjadi aparatur negara, mengabdi tanpa kenal waktu COVID, Bang. COVID itu saya punya target 500 triliun untuk disalurkan kepada negara. Anggaran. Oke. 34 provinsi saya lakukan, hasilnya hanya ini yang saya dapatkan. Oke. Untuk kasus SPJ fiktif senilai 5 miliar, Ibu memang sama sekali tidak terlibat? Demi Allah, demi Rasul, Bang. Saya nggak terlibat sama sekali. Karena sudah saya delegasikan kepada tanda tangan saya, Bang, dipalsukan oleh anak buah saya. Nama saya dijual, dicemarkan oleh anak buah saya. Itu untuk selama berapa lama SPJ 5 miliar itu? Saya disangkakan waktu itu katanya dari 2020 sampai 2024. Padahal, Bang, Abang tahu sendiri kan kalau di kementerian itu. Semua itu kan sudah SPJ rampung, Bang. Kalau seumpamanya saya 2020, 2021, 2022 saya lakukan itu, saya nggak akan lulus, Bang, di BAKN waktu itu April 2024. Saya diminta untuk open bidding eselon 1. Tapi apa? Nggak ada itu pengumuman padahal saya lulus dari kementerian. Dan yang saya dapatkan tiba-tiba saya disangkakan, Pak Menteri bilang bahwa ada, Bang, di media. Saya dibilang bermain dengan vendor, saya mendapat 10 miliar, saya menerima komisi 10-20. Lillahi ta'ala, Bang, saya nggak melakukan itu. Karena saya bukan direktur alat mesin pertanian yang waktu itu disangkakan. Saya ini direktur pembiayaan, Bang. Nggak ada itu kaitannya sama sekali. Itulah. Jadi, kenapa Pak Menteri melakukan itu kepada Ibu? Lillahi ta'ala, Bang. Saya tidak tahu. Saya nggak paham juga. Ibu merasa difitnah oleh Pak Amran? Iya. Saya merasa difitnah dan dijolimi. Kemudian akhirnya posisi eselon 1 itu? Posisi eselon 1 yang sudah saya lakukan open bidding itu diberikan kepada orang yang waktu itu dia juga tidak
mempunyai kapasitas di dalam itu. Dan dia pun tidak ikut di dalam open bidding yang sudah saya lakukan. Harusnya seat itu untuk ibu, Yes, tapi diberikan kepada orang lain. ya. Orang lain ini orangnya Pak Menteri atau Sekampung sama Pak Menteri. tapi memang PNS lama juga di Ragunan. Oke. Nah, kaitannya dengan kasus SPJ palsu ini. Setelah itu, Bang, media ada bicara tentang itu. Saya bilang dong, Bang, ke inspektorat, saya nggak terima loh dibegitukan, karena saya nggak melakukan. Saya kerja benar-benar, COVID aja saya kerja, siang malam saya nggak pernah mikirkan anak saya, keluarga saya nggak pernah pikirkan semuanya. Saya khusus untuk negara. Nilai ta'ala, Bang, nggak pernah saya urus semuanya. Tetapi karena ya barangkali ya salah statement atau barangkali nggak tahu bagaimana, tiba-tiba isu itu karena kan sudah kadung melapor katanya ke Polda. Akhirnya yang dilaporkan saya bukan masalah itu, tetapi masalah anggaran. Direktorat yang saya pimpin cuma berapa sih anggaran? Saya disangkakan waktu itu 2020 sampai 2024, saya disangkakan melakukan korupsi 5 miliar. Padahal kan setiap tahun itu sudah ada inspektorat memeriksa. Kalau saya 2020 berbuat, 2021 saya berbuat, 2022. Ngapain saya 2024? Saya ikut open bidding eselon 1. Nggak adalah. Yang lebih miris lagi, Bang. Lebih miris lagi. Penyelidikan harusnya berpihaklah kepada saya. Bukan berpihak kepada, ini kan sudah dilakukan penyelidikan. Dan sebenarnya yang tersangka itu sudah ada, anak buah saya. Yang memalsukan Yang tanda tangan ibu. memasukkan tanda tangan saya. Tetapi kenapa anak buah saya didiamkan? Diam, nggak diapa-apakan, sampai sekarang bebas. Saya bilang, kenapa anak buah saya nggak di... Yang lebih miris lagi, Bang. Kemarin saya habis berteriak-teriak di bank. Karena kenapa? Saya setelah waktu itu diinisial oleh Pak Menteri, diberhentikan sementara. Padahal di situ di SK-nya sudah tertera bahwa hak-hak saya itu masih ada harusnya. Kenyataannya, Bang, kenyataannya saya nggak bisa makan. 1 tahun saya nggak makan, Bang. Gaji saya di-hold. Saya ingin pensiun hidup tenang di-hold. Saya benar, nilai ta'ala saya nggak pernah melakukan ini, Bang. Nilai ta'ala. Saya sekarang nggak bisa makan. Nggak bisa bayar apa-apa. Sehingga aset saya gadaikan kemarin ke bank. Untuk saya bisa makan, Bang. Oke. Saya bisa ini. Apa yang terjadi? Ini namanya Eben, AKB Eben, Batara Mungusu. Bilang, ibu punya apa? Aset. Oh, ini penyidik Polda Metro. Iya, saya mau sita. Ya, saya nangis, Bang. Habis saya nangis di situ. Saya bilang, Bapak jangan jolimi saya. Saya ini, itu untuk makan saya sewa-sewakan. Saya nggak peduli, Bu. Karena ada katanya, Ibu korupsi 5 miliar. Saya nggak punya uang. Makanya Ibu nggak punya uang 5 miliar, maka sekarang saya sita itu. Sebelum ke pengadilan, saya sita, Bu. Itu kemarin, saya kan karena dia bersurat ke bank yang saya inikan rumah saya. Oh, rumah ibu menjadi agunan. Iya, dia bersurat ke sana. Ini Polda. Pihak bank, oke. Ya. Terus dia bilang, Ibu, bank telepon saya. Bank telepon saya. Ibu mohon maaf, Ibu harus selesaikan cicilan Ibu 200 juta. Ya dari mana? Saya dapat uang 200 juta. Dari mana, Bang? Untuk makan aja saya udah nggak ada. Udah seadanya. Akhirnya? Ya, akhirnya
adalah mereka bilang nanti ada Bu yang bantu Agri Capital. 2 hari selesai katanya. Saya kaget, maksudnya apa? Ibu kan PNS, Ibu punya SK, kita urus Bu, Ibu bisa selesaikan semua. Yang untuk ngambil sertifikatnya Ibu. Dia datang pagi-pagi, dia bilang gini, Bu, tapi Ibu harus berjanji ya, ini sampai Ibu berumur 80 tahun, Ibu nggak akan dapatkan apapun, karena sudah buat membayar. Digadaikan. SK Ibu digadaikan Untuk menutup. mengambil sertifikat. Dalam hatiku, saya sudahlah, saya nggak apa-apa, asalkan ini selesai. Dalam hati saya kan gitu, Bang, jangan diambil oleh mereka lah, supaya saya masih bisa makan. Jadi, saya agak gembira waktu itu. Saya datang ke Bank Dasa, namanya Bank Dasa, ke Tangerang, Bang, hujan-hujan, deras, ada dengan teman saya diantar. Apa yang terjadi, Bang? Apa yang terjadi? Ta'ala, di dalam itu semua ada polisi, 7 orang, hampir lebih, penyelidik semua ada di situ. Untuk apa kehadiran mereka? Saya kaget Bang. Ngapain kalian kesini? Saya diutus pimpinan Pak Bu untuk ambil sertifikat Ibu. Saya bilang, langsung Bang, waktu itu saya bilang, sebentar, saya bilang, saya akan datang ke pimpinan Bang. Saya datang ke pimpinan. Saya tanya, sertifikat saya di mana? Iya Bu, itu tadi udah dari jam 3 sore, tunggu Ibu. Mereka minta sertifikat Ibu, tapi nggak saya. Mereka tahu Ibu udah selesaikan urusannya. Dari mana? Apakah ada yang membocorkan bahwa saya sudah menyelesaikan? Saya nggak tahu katanya. Tiba-tiba mereka datang. Tetapi ini adalah hak Ibu, jadi saya nggak kasihkan ke mereka. Saya biarkan mereka Bu menunggu. Sekarang ada Ibu, ini sertifikat Ibu, Ibu bawa. Terserah Ibu mau dikasihkan atau tidak ke Polda. Saya keluar dari ruangan, saya temui mereka. Saya bilang, kalau kalian sampai mau ambil aset saya ini, ya, saya bilang, kalian bunuh saya aja, jangan ini yang kalian ambil. Anak saya makan apa? Keluarga saya makan apa? Kan ini aset yang saya sewa-sewain untuk saya makan. Gaji saya sudah di-hold oleh pemerintah. Ya, saya ingin pensiun aja juga nggak bisa. Hak saya sudah dikriminalisasi oleh kementerian. Saya nggak tahu kenapa mereka begitu seperti saya kepada saya. Bang, kalau masalah jabatan, Bang, saya sudah nggak mikir, Bang. Saya hanya ingin, udahlah, di usia saya udah senja ini, udahlah saya pensiunin aja. Enggak, saya udah nggak pengen apa-apa, walaupun saya udah, sebetulnya ada hak saya di situ, dengan pangkat golongan saya. Saya sudah doktor, pangkat saya sudah paling mentok, 4D, saya sudah senior di situ. Pak Menteri memberhentikan saya sementara juga saya legowo, Pak. Bang, saya diem. 2 tahun saya diem, Bang. 2 tahun saya diem. Dalam ketakutan dan kesendirian. Oke. Ibu Indah, selain tadi penyidik Polda Metro Jaya akan menyita aset Ibu, ya, hal apa lagi yang Ibu alami selama proses di Polda Metro Jaya ini? Ya, pasti saya akan ada penahanan. Saya bilang, ngapain Anda tahan saya? Buat apa? Nggak ada gunanya. Saya udah nggak punya apa-apa. Harta juga saya nggak ada. Untuk apa? Ini hanya pepesan kosong yang Anda tak temui. Kenapa nggak ada ungkap? Itu 120 miliar yang dilakukan oleh anak buah saya untuk ini kan kepada vendor-vendor. Mengatasnamakan saya, bermain. Kan ada kan biasanya mereka minta mau main proyek, mau apa. Minta uang di muka dan sebagainya. Saya nggak tahu lah. Itu gara-gara saya 2024 itu kan saya kosong. Ibu, sebelum ada upaya penyitaan tadi, apakah ada
hal lain yang Ibu alami, misalnya apakah ada upaya permintaan uang dari penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus Ibu ini? Saya nggak bisa penuhi. Akhirnya itu yang Ada? Ada. Ada permintaan uang Pak Eben. dari AKP Eben mau. Eben ini? Ya. Yang memeriksa Ibu? Ya. Yang menginterogasi Ibu? Ya. Saya nggak bisa. Nggak punya uang saya. Kalau anak buah saya, silakan lah. Dia sekarang... Bagaimana permintaannya waktu itu? Ya, belahannya. Ibu bisa penuhi nggak? Gitu aja. 5 miliar. Berapa Bu permintaannya? Sesuai. 5 miliar. Yang 5 miliar? Ya. Ibu dimintai uang 5 miliar? Ya. Dengan janji apa? Pasti bebas. Saya nggak tahu. Dia cuma bilang gitu aja. Kalau nggak bisa, ya sudah aset Ibu yang akan diambil. Oke. Saya bilang, anak buah saya kan banyak uang. Bukan saya yang banyak uang. Anak buah saya bermain dengan vendor-vendor, mengatasnamakan saya, menginikan menjual nama saya, menandatangani tanda tangan palsu. Kenapa nggak anak buah saya? Ambil aja. Di anak buah, jangan di saya. Saya nggak punya apa-apa. Percuma. Nahan saya juga percuma. Buat apa? Karena permintaan uang 5 miliar tidak dipenuhi, maka dilakukan upaya untuk penyitaan aset Ibu itu. Iya. Oke. Iya, lillahi ta'ala. Saya, ya sebetulnya ini udah seperti apalah. Janganlah seperti itu. Saya ini mau tinggal pensiun aja. Mau ingin hidup tenang. Dan saya, kalau umpamanya nih Bang, saya benar-benar melakukan, ini disangkakan kan saya dari tahun 2020 sampai 2024. SPJ fiktif ini. Dikumpulkan katanya saya 5 miliar. Ini kan semua SPJ rampung. Apa gunanya inspektorat setiap tahunnya itu? Oke. Kalau udah diperiksa tahun 2020, ya saya pasti udah kenal lah 2020. Ibu Indah, apakah ini Ibu merasa sepertinya kasus ini ada atensi khusus dari... Ya, betul. Karena waktu itu saya coba terus bilang, ini ada apa sih? Kalian kan tahu saya nggak salah. Waktu itu cuma keceplosan memang. Penyelidik namanya Pak David. Dia keceplosan ngomong ke saya. Ibu tuh sebenarnya nggak bersalah. Tapi ini karena atensi khusus dari Pak Menteri, kami nggak berani Pak Bu untuk tidak menindak Ibu. Berapa kepala saya bilang gitu. Kalian seperti itu terhadap saya, jolim terhadap saya. Jadi penyidik sudah menyatakan sebenarnya Ibu tidak salah? Iya. Tapi karena ini... atensi khusus. Dari? Pak Menteri. Maksudnya Pak Amran? Ya. Dan itu pernah sebelumnya itu Pak, saya sebenarnya pernah melakukan pendekatan. Datang ke Pak Sekjen, datang ke Kepala Biro, tolonglah saya ini nggak punya apa-apa. Udahlah, saya minta gaji saya jangan di-hold. Saya mau pensiun. Apa yang mereka katakan, Pak? Pak Sekjen bilang, maaf Bu, saya nggak bisa bantu Ibu. Karena diperintah Pak Menteri. Semua nggak ada yang berani Pak sama Pak Menteri Pak. Beliau berkuasa penuh. Dan dia sekarang kan anak emasnya Pak Prabowo. Mana berani? Sudahlah, saya nggak usah cerita banyak tentang itu. Saya mohon keadilan di sini. Mas bisa bantu saya rakyat biar tahu bahwa saya sekarang. Jadi karena ini menjadi atensi dari Menteri Pertanian, makanya tadi itu Ibu cerita, Iya. Ibu menjadi tersangka tanpa di BAP terlebih dahulu. Iya. Kemudian ada perlakuan-perlakuan yang Ibu rasakan sebagai sebuah kezaliman oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Seandainya Mas, kalau saya jadi pejabat atau direktur, akhirnya saya seperti ini, saya nggak mau juga Mas. Siapa yang mau sih Mas mengabdi untuk negara Mas? Dan jenjang itu pun gak gampang Mas. 35 tahun Mas, saya ini profesi. Dari saya staf tahun 93 saya kerja. Bu Indah, penyidik kan pasti punya alat bukti untuk memproses kasus Ibu.
harusnya dia lakukan dulu lah. Kan dia tahu kalau itu memang tanda tangan SPJ, ada tanda tangan. Saya kan sudah bilang itu tanda tangannya palsu. Harusnya mereka nggak seperti harus minta dulu. Ada kan uji forensik dulu. Mana benar, ini yang benar, ini yang salah. Kan harusnya begitu, nggak langsung seperti ini. Uji forensik terhadap tanda tangan itu belum Nggak dilakukan? Nggak ada, belum. Saya berjanji, Mas. Demi Allah saya berani. Sekarang pun saya dipanggil sama Polda, uji forensik. Saya berani. Jadi hanya berdasarkan laporan dari Ya. Kementerian Pertanian Ya. yang dilakukan oleh staf ibu itu tadi, Iya. yang dianggap memalsukan Ya. biaya Iya. perjalanan dinas. Dinas. Senilai Selama dari 2020 sampai 2024. nilainya 5 miliar. 5 miliar. Dan nilai itu juga yang diminta oleh penyidik yang memeriksa ibu. Ya. AKP Eben tadi itu. Ya. Oke. Setelah itu apa yang ibu alami? Setelah permintaan uang tidak ibu penuhi, kemudian ibu juga ada perlawanan saat pihak penyidik berusaha menyita aset ibu. Perlakuan apa lagi yang ibu? Saya besok dipanggil lagi. Tanggal berapa? 26 Januari. Senin. Ya. Agendanya? Di panggilan apa? Ini Pak, agendanya. Pemeriksaan lanjutan. Ya. Panggilan sebagai pemeriksa dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Sebagai tersangka 5 miliar. Nilainya 5 miliar. Ya. Oke. Ibu akan penuhi? Saya makanya sore ini saya datang ke sini ke keadilan gitu. Ibu merasa ada intimidasi, Ya. ada ancaman Ya. dalam proses Ya. di Polda Metro Jaya? Ya. Apa misalnya? Selain yang tadi sudah disampaikan. Ya. Ya itu tadi. Ibu kalau mau saya tahan sekarang katanya itu waktu itu. Saya sampai nangis Pak. Saya bilang, Pak, tolonglah Pak. Bapak jangan jolim sama saya bilang itu. Dan ibu bisa menjamin bahwa yang ibu ceritakan itu fakta ya? Demi Allah, demi Rasul Pak. Saya Islam, saya berani disumpah. Allahu Akbar Pak. Saya rakyat kecil Pak. Apalah saya ini. Nggak punya dukungan apa-apa. Waktu itu si Eben pernah bicara sama saya sampai sakit. Dia bilang, ibu siapa? Bukan saudara saya. Punya dukungan nggak ibu? Bukan saudaranya presiden, bukan saudara siapa-siapa. Ibu rakyat, ngapain ibu? Sudah ikut aja apa yang dikatakan. Ini atensi. Selesai. Apakah itu namanya keadilan, Pak? Bang, Pak itu namanya adil. Mending saya ini nggak usah lah jadi apa-apa. Untung papi mami saya sudah meninggal, ibu bapak saya sudah meninggal. Untungnya itu. Kalau mereka tahu apa anaknya kayak gini. Padahal waktu saya menjadi PNS, Pak, udah bapak saya udah bilang, kamu jadi PNS siap-siap ya. Miskin, PNS itu miskin, nggak akan bisa kaya raya. Jangan bermain macam-macam, nggak usah. Tetapi saya sudah nggak ngapa-ngapain saya ini. Bekerja biasa saja. Ibu merasa penyidik Polda Metro Jaya tidak profesional dalam menangani kasus ibu? Ya kalau profesional harusnya kan sudah ada tersangka. Anak buah saya. Kenapa nggak anak buah saya aja diselesaikan? Udah jelas-jelas dia palsukan tanda tangan saya. Kenapa anak buah saya dibiarkan? Udah 2 tahun. Lebih. Sekarang hampir 3 tahun. Belum diproses juga? Enggak diapa-apain. Cuma tersangka aja. Diproses tapi cuma tersangka aja. Statusnya sudah tersangka? Sudah. Di kantor juga udah dipecat. Tapi ya nggak ngapa-ngapain dia. Nggak diapa-apakan. Sudah berapa lama status TSK-nya? Hampir 1 tahun kan. Tapi apa? Rumahnya nggak disita. Nggak kayak saya diuber-uber sertifikatnya. Ada apa? Tidak ditahan juga? Tidak ditahan. Kenapa saya yang disangkakan? Rumah saya mau disita. Kemarin ditungguin seperti itu sampai saya teriak-teriak.
Ada videonya. Saya bilang, saya viralin ini nanti. Saya bilang, katanya penyidik, silakan Ibu viralin. Saya nggak takut. Oh ya udah, saya bilang gitu. Menurut Ibu kenapa anak buah Ibu tidak diperlakukan sama seperti Ibu oleh pihak kepolisian? Ya, dia kan lebih punya banyak uang Pak daripada saya. Masa Mas nggak tahu sih? Saya nggak usah lah ngomongin soal itu. Udah bisa lah Mas tahu pikirannya kemana, seperti apa. Nggak tahu dia diminta berapa, nggak ngerti saya. Karena Masih saya padahal sudah mengadakan inian loh Mas sama penyelidik. Tolong ya, saya pertemukan dengan anak buah saya. Saya akan luruskan semua permasalahan saya. Dia harusnya cabut semua apa yang dia laporkan. Saya bilang gitu. Buat apa ngelaporin saya nggak ada gunanya ini? Toh dia juga yang berbuat. Nggak dipertemukan Mas, sama sekali. apa alasannya dari pihak kepolisian? Nggak bisa bayar lebih jauh, lebih besar dari saya nggak tahu. Masih melenggang bebas hingga hari ini? Ya. Anak buah Ibu? Ya. Padahal kasusnya sama dengan Ibu. Sama. Ada berapa orang di kasus ini, Bu? SPJ fiktif ini. Kalau di direktorat saya sendiri, ya di kementerian memang sudah ada banyak yang dimasukkan oleh kementerian. Ada PPK segala macam lah. Saya nggak begitu tahu Pak. Tapi anak buah Ibu ditangani oleh penyidik yang sama? Ya. Oke, sudah kurang lebih setahun ya. Berstatus TSK, ya. Tapi belum ada tindak lanjut. Menurut ada. Ibu? Ya. Memang iya, bukan menurut saya. Memang iya orang dia di luar, bahkan bersama vendor, bermain dengan vendor. Ibu tidak berusaha berkomunikasi dengan anak buah Ibu? Saya ingin, Mas. Saya ingin komunikasi, tapi nggak dikasih, nggak diberikan. Saya sudah bolak-balik. Tolong temukan saya dengan anak buah saya ini. Ngapain dia lapor-laporin saya seperti itu? Toh saya selama jadi direktur juga baik dengan dia. Dia sudah saya anggap kayak anak saya sendiri. Saya dengan waktu jadi pemimpin, saya rasakan waktu saya jadi staf, jadi saya baik sama semuanya. Saya pernah kemarin sempat juga ke kantor. Ada yang bicara gini, kasihannya Ibu, orang baik seperti itu kok dibegitukan. Ada, pas saya ini adalah staf saya ketemu saya, salaman, saya kemarin sempat mampir kantor sebentar. Ada yang ingin saya cari kan bukti-bukti atau apa. Saya bilang udahlah nggak apa-apa, Ibu yang kuat ya. Iya, saya bilang. Status Ibu sekarang bagaimana di Kementan? Enggak di Kementan? Di Kementan saya yang pasti saya masih PNS. Karena saya hanya diberhentikan sementara. Belum dicabut SK itu oleh Pak Menteri. Saya ingin pulihkan itu, cabut itu. Keinginan saya adalah cabut itu. Saya ingin Pak Menteri punya hati untuk saya. Diberhentikan sementara? Ya. Dalam konteks kasus yang pertama tadi atau kasus yang di Polda Metro Jaya ini? Saya nggak tahu. Saya nggak paham. Karena itu rancu, Mas. Awalnya kan Ibu dituduh ya. terlibat dalam praktek korupsi pengadaan alat mesin. Itu langsung diberhentikan saya. Padahal Ibu bukan di direktorat itu. Iya. Dan besoknya dilantik namanya ANS. Untuk posisi eselon 1 itu? Iya. Itu orang Makassar, satu kampung sama Pak Menteri. Oke. Untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, dari pihak kementerian, ada ya mungkin ada hal apa yang Ibu dapatkan? Untuk kasus SPJ fiktif ini? Ya, ketidakadilan aja, Mas. Dari Metro Jaya, kejoliman. Saya tidak melakukan itu, tapi mereka tetap menyatakan saya bersalah. Tapi Ibu sebenarnya
mau mengikuti proses hukum ini? Saya adalah masyarakat taat hukum, Mas. Saya akan ikuti apa maunya mereka. Saya nggak mangkir, saya nggak apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain. Saya pernah dituduh, waktu itu kan saya sempat protes. Kenapa belum di BAP apa segala macam saya jadi tersangka? Kenapa? Saya bilang gitu. Ya karena ibu mangkir katanya 2 kali. Nggak saya undang, bukan saya surati ya, saya undang, ibu nggak datang. Mas, saya bilang gitu. Mas tahu nggak? Saya nggak datang karena surat nggak di tangan saya. Nggak ada di tangan saya, undang nggak di tangan saya. Panggilan itu. Gimana saya mau tahu? Diundang. Saya nggak mau tahu, Bu. Yang penting Bu, 2 kali undangan nggak datang. Ya udah sekarang TSK. Lah, kenapa saya nggak di BAB tiba-tiba di TSK? Ya nggak adil dong, saya bilang gitu. Ya ini karena atensi, Bu. Atensi dari Pak Menteri tadi itu. Ya. Apa yang ini Ibu sampaikan kepada Pak Amran, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolri? Pak Amran punya program bagus, swasembada pangan untuk rakyat Indonesia yang digadang-gadang oleh Pak Presiden. Ya, tapi Bapak lihat saya ini bisa makan tidak? Buat apa swasembada pangan untuk rakyat? Untuk anak buahnya sendiri aja. Dia seperti itu. Untuk apa? Benar. Swasembada pangan kayak apa swasembada pangan? Kapolri, Kapolda semuanya. Tolong lihat lagi lah. Anak buahnya yang di lapangan seperti apa. Jangan saya ini rakyat kecil yang nggak punya kekuatan apa-apa dibeginikan. Itu aja sih. Saya perlu keadaan aja, Bang. Oke. Ini perkara nomor... Oke, ini untuk panggilan berikutnya ya, Bu ya? Iya. Surat panggilan tersangka ke-1. Iya. Nomor SPGL 002 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Oke. Atas nama tersangka Dr. Indah Megawati, pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian. Diminta datang untuk menemui penyidik AKP Eben Patar Opus Sungguh, SH.MA. Ibu masih punya harapan? Ada keadilan dalam kasus Ibu? Iya. Ada teman saya hampir aja putus asa, Mas. Saya udah nggak pengen hidup, saya bilang gitu. Tapi ada teman saya bilang gini, Ibu, sebenarnya kita masih memerlukan Ibu. Petani-petani masih memerlukan Ibu. Saya punya kegiatan, Mas, untuk membina petani-petani mendapatkan permodalan dan sebagainya. Ibu harus kuat, harus bisa berjuang untuk melawan ini. Ibu, makanya saya hadir di sini. Saya ingin, tolonglah punya hati untuk saya ini, yang rakyat kecil, yang nggak punya. Saya bukan saudara saya nggak punya saudara Polda, Mas. Saya juga bukan sarjana hukum yang tahu hukum. Saya nggak tahu mau bicara seperti apa. Saya juga katanya pernah saya diledekin sama penyelidik. Ibu, mana pengacaranya lagi? Kok datang sendirian, nggak bisa bayar? Iya, saya nggak bisa bayar. Saya bilang gitu. Ibu ledekin, Pak. Saya pernah kemarin saya sendirian datang. Waktu saya dibentak-bentak itu, saya sendirian datang. Dibentak-bentak? Ya, waktu Eben minta sertifikat itu, aset saya. Saya kan sampai nangis. Dia saya bilang, Ibu bisa saya tahan loh, saya bisa borgol kalau mau. Itu. Ibu diintimidasi semacam itu? Saya nangis loh. Terus saya keluar. Jadi si David bilang, kenapa Ibu nggak sama pengacara Ibu? Ibu nggak bisa bayar pengacara ya? Saya bilang, iya, saya nggak bisa bayar, saya nggak punya uang. Apa harapan Ibu? Tolong hukum ditegakkanlah di negara ini. Jangan terlalu
seperti ini. Kita rakyat kecil. Tolonglah keadilan itu bisa di pihak saya. Saya ingin bebas saja, SP3 selesai. Saya ingin pensiun selesai. Jangan di-hold, gaji saya jangan di-hold. Karena saya kan harus makan. Pak Menteri ngomong soal sembada, Pak Prabowo ngomong sembada. Karena Ibu yakin Ibu tidak melakukan itu? Iya. Tidak melakukan? Saya tidak melakukan, demi Allah, demi SPJ Rasul. fiktif itu? SPJ fiktif tidak saya lakukan karena sudah saya delegasikan kepada anak buah saya. Saya pemimpin, Pak, saya direktur, nggak ngurusin SPJ. Dan SPJ itu SPJ itu kan dipalsukan oleh iya, anak buah Ibu tadi iya. itu? Saya direktur teknis, Mas. Saya pikirannya bukan SPJ, bukan anggaran direktorat. Saya ini pikirannya gimana caranya rakyat ini, saya waktu itu punya target 500 triliun untuk 34 provinsi, bisa saya lakukan. Jadi saya nggak ada diam, saya nggak pernah ada di tempat, saya pergi keliling seluruh Indonesia. Dan saya nggak akan lebih, itu kan kecil. Buat apa saya berpikiran saya ini seorang pemimpin, ngapain saya mikir yang kecil-kecil? Saya harus berpikir besar. Gimana petani saya punya modal? Support keluarga gimana Ibu? 100% keluarga saya sih sudah menyerahkan saya untuk negara ya. Jadi nggak terlalu. Nggak dalam kasus ini? Dari kasus ini, anak saya, Mas, betul. Yang bilang, kenapa saya 2 tahun diam? Seperti ini kan 2 tahun saya diam, Mas. Dalam kesunyian, kesendirian, nggak ada siapapun. Yang bantu saya juga nggak ada. Saya pernah bicara dengan seseorang, saya nggak usah nyebutkan ya, Mas. Saya minta tolong, Pak, tolong bantu saya. Nggak ada yang bisa mau. Terutama juga sekjen saya waktu itu. Padahal sekjen saya itu bekas direktur saya, yang pernah saya bantu juga. Saya bilang, Pak, tolongin. Dia pun nggak bisa. Dia bilang, terserah Pak Menteri, bukan kewenangan saya. Anak saya bilang, Bunda diem. Karena Bunda nggak punya siapa-siapa. Hanya kita berdua, Bunda. Bunda jangan cari permasalahan apapun. Karena saya sedang juga berjuang untuk diri saya. Oke. Ibu Indah, terima kasih. Ya, maaf, Mas, saya emosi. Saya, ya semoga dengan saya bertemu sama Mas lagi, saya bisa ada dengan adanya Madilog ini dari teman saya terima kasih kepada rekan saya yang memberi semangat untuk saya bisa bicara di sini. Awalnya saya nggak berani, Mas, seperti ini membuka diri pun saya nggak berani. 2 tahun saya sendiri dalam kesendirian, dalam kesepian, nggak ada siapapun. Sekarang hari ini hari Jumat, di Madilog sore ini. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu Indah. Siap. Makasih. Semoga ada keadilan untuk kasus Ibu ya. Makasih, Mas. Makasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Insinyur Indah Megawati, pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian yang sudah 35 tahun mengabdi dan menjadi korban kriminalisasi oleh institusinya sendiri dan kasusnya saat ini masih ditangani di Polda Metro Jaya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Thank you.